Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044, kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Kepemudaan dan Kepramukaan dengan materi Pramuka Penggalang. Definisi singkat, bab ini penting dipelajari karena merupakan dasar atau fondasi untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Pramuka Penggalang mempelajari tentang pengertian Pramuka Penggalang, kode kehormatan Pramuka Penggalang, satuan Pramuka Penggalang, kegiatan Pramuka Penggalang, dan atribut Pramuka Penggalang. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama, mengetahui pengertian Pramuka Penggalang, mengetahui kode kehormatan Pramuka Penggalang, ketiga, mengetahui satuan Pramuka Penggalang, yang keempat, mengetahui kegiatan Pramuka Penggalang, dan yang kelima, mengetahui atribut Pramuka Penggalang. Pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota Pramuka Penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Disebut Pramuka Penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satuan terkecil dalam Pramuka Penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau yang disebut dengan pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kode kehormatan Pramuka Penggalang. Pertama, janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Ketentuan moral yang disebut Dasa Dharma selengkapnya berbunyi Dasa Dharma. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kelima, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, Satuan Pramuka Penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu 1, Penggalang Ramu, 2, Penggalang Rakit, 3, Penggalang Terap, dan yang keempat, Penggalang Garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan pendapatan tanda kecakapan khusus. Setiap anggota Pramuka Penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau yang disebut dengan pinru yang bertanggung jawab penuh atas regu tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, semisal anggrek, anyelir, mawar, melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu.
Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putri lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga, demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Selanjutnya atribut pramuka penggalang. Bentuk dan tata cara pemasangan atribut atau tanda pengenal untuk pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda tutup kepala berbentuk lingkaran untuk putri dan segi 8 untuk putra dengan warna dasar merah. Pada putri dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra di samping kiri ke barat pramuka. Yang kedua, tanda pandu dunia berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada atau di atas papan nama sebelah kanan. Yang ketiga, tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua. Untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kiri, sedangkan untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Yang keempat, papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Yang kelima, tanda lokasi kwarcap memuat nama kuartil cabang. Misalnya kabupaten atau kota, anggota pramuka tinggal baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Yang keenam, tanda gugus depan memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung. Baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan, tepat di bawah tanda lokasi kwarcap. Untuk anggota putri nomor kudepnya genap dan untuk putri nomornya ganjil. Yang ketujuh, lencana memuat lambang kuartil daerah di mana anggota pramuka tinggal dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gudeg. Yang kedelapan, tanda kecakapan khusus penggalang terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK, yakni lingkaran, purwa, persegi, dan segi 5. Baik pada putra maupun putri dipasang lengan baju sebelah kanan di kanan, kiri, dan bawah lencana. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya atau lebih dari 5, selebihnya dipasang di tetapan TKK. Yang kesembilan, tanda jabatan terdiri atas tanda pertama pemimpin regu atau wakil pemimpin regu dengan bentuk balok berwarna merah bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangan di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Tanda regu berbentuk persegi dengan gambar sesuai nama regu. Baik pada penggalang putri maupun putra dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. 11, tanda kecakapan umum penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Selanjutnya, kegiatan pramuka penggalang. Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Kelima bidang pengembangan tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jenis-jenis kegiatan pramuka selalu bersifat menarik, menantang, serta mendidik secara langsung. Kegiatan untuk pramuka penggalang diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan pramuka penggalang antara lain: yang pertama, mengadakan jambore. Yang kedua, lomba tingkat, gladian pimpinan regu, penjelajahan, latihan bersama, perkemahan, gelar pameran, dharma wisata, dan karnaval. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pramuka penggalang. Hal ini sangat dibutuhkan untuk seorang pembina untuk memberikan materi pada adik-adiknya agar pembina ini tidak melenceng dari materi yang seharusnya diterima oleh pramuka penggalang.
Setelah Anda mempelajari keseluruhan dari bab tentang pramuka penggalang, maka terdapat beberapa hal penting Anda pahami. Yang pertama, penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada dua, yaitu Trisatya atau janji pramuka penggalang dan Dasdharma, ketentuan moral pramuka penggalang. Yang ketiga, setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kepribadian setiap anggotanya. Kegiatan pramuka yang beraneka macam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Yang kelima, pemasangan atribut atau tanda pengenal. Penggalan di seragam pramuka tanda pengenal atau kerap disebut juga sebagai atribut dipasang di pakaian seragam pramuka, termasuk pakaian seragam pramuka penggalang. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.